Kami di Candi Badut ya teman-teman. Di sini sangat panas teman-teman. Hot teman-teman. Oke, sekian. Perkenalkan, nama saya Deborah Victorin Tandayu dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya di jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Jadi saya di sini akan mewawancarai Masnya terkait dengan Candi Badut ini. Sebelumnya Masnya bisa perkenalkan diri dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin, saya atas nama Nikodemus Dekedeta. Saya mahasiswa di Universitas Iwana Tunggadewi Malang. Saya asal dari Nusa Tenggara Timur, khususnya Sumba. Nah, jadi pertanyaan pertama saya mau bertanya, apakah Mas ini sering berkunjung ke Candi Badut ini atau baru pertama kali ini? Kalau berkunjung di Candi Badut, Kak, baru pertama kali ini. Menurut Masnya lingkungan di Candi Badut ini seperti apa ya keadaan kondisinya? Jadi baik, kalau isi lingkungan Candi Badut ini pertama itu dari penjaganya ramah, terus yang kedua lingkungannya cukup bersih, ada setiap hari dibersihkan oleh istilahnya penjaga di sini, gitu. Lalu Masnya tahu tentang Candi Karangbesuki tidak? Yang candi dekat sini? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Menurut Masnya di kawasan Candi Badut ini apakah bisa dikembangkan menjadi lokasi wisata di daerah ini atau tidak? Kalau menurut saya, kalau Candi Badut ini bisa dikembangkan, Kak, untuk menjadi daerah pariwisata. Karena di sini kadang kalau hari Minggu atau itu lumayan ramai, Kak. Bisa dikembangkan, Kak. Bisa. Gitu. Sudah cukup pertanyaannya. Terima kasih ya, Mas. Terima kasih, Kakak. Baik, perkenalkan, nama saya Diva Sausan Mutiza dari Universitas Brawijaya, Departemen Perencanaan dan Wilayah dan Kota. Ya. Dengan Bapak siapa? Nama saya Rio sebagai juru pelihara Candi Badut. Baik, izin bertanya. Apa yang diketahui terkait lokasi di Candi Badut ini? Maksudnya yang diketahui? Tentang terkait lokasi di Candi Badut ini. Jadi kayak dia ini apa gitu? Tempat apa? Oh, tempat. Ya, jadi Candi Badut Ini gimana ya? Candi Badut ini merupakan tempat ibadah atau tempat pemujaan umat agama Hindu. Ya. Ada keterkaitan nggak terkait Gunung Arjuna dan juga Gunung Kawi terhadap candi ini? Kalau untuk gunung tersebut itu istilahnya
mengelilingi Candi Badut ini. Istilahnya kalau di sebelah utara candi yang kita lihat itu Gunung Arjuna, dan yang sebelah barat itu Gunung Kawi. Ya, gunung yang paling dekat dari Candi Badut ini. Kalau Candi Badut sendiri ada nggak hubungannya dengan Candi Karangbesuki? Ya, kalau hubungan Candi Badut sama Candi Karangbesuki itu merupakan satu peninggalan dari Kerajaan Kanjuruhan. Ya, sama-sama peninggalan dari Kerajaan Kanjuruhan. Keberadaan Candi Badut itu sendiri memiliki dampak nggak bagi masyarakat di sekitar? Yang jelas berdampak ya dari masyarakat sini. Cuman kalau untuk perekonomian mungkin tidak seperti di candi-candi lain, karena di Candi Badut sendiri tidak begitu ramai pengunjung. Soalnya Candi Badut juga kurang terkenal atau masih banyak yang belum tahu keberadaan Candi Badut di sini. Ada tidak warisan yang hampir hilang dari Candi Badut ini? Warisan apa ya? Peninggalan mungkin atau kejadian? Kalau dari Candi Badut sendiri dari dulu ya seperti ini, cuman kalau pusat kerajaannya mungkin itu yang hilang, karena diperkirakan ada di daerah Dinoyo sana. Baik Pak, segitu dulu. Udah Ya. selesai. Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pak, perkenalkan sebelumnya saya Iwan Ramadan Pak dari Universitas Brawijaya dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Pak. Ingin bertanya-tanya tentang Candi Badutnya Pak. Yang pertama tuh kayak sejarahnya Candi Badut sendiri tuh Pak, bagaimana Pak? Kayak sejarah singkatnya gitu nggak apa-apa Pak? Itu kan ada ya, dari foto tadi. Oh iya, Ya. ampun Pak. Cara singkatnya Candi Badut ini merupakan candi yang tertua di Jawa Timur. Kurang lebih berdirinya tahun 760 Masehi atau 682 Saka. Ya. Candi Badut ini pernah ditemukan ya, tahun 1921 Ya. oleh Mauren Breger, sehingga tahun 1923 diadakan penelitian kembali, terus diadakan pemugaran tahun 1925 Ya. sampai 1926 oleh bangsa Belanda juga yang bernama Bidean Ya. ya, dari Belanda juga, Jawatan Hindia Belanda Purbakala ya. Karena menurut pemugaran ini sebetulnya candi ini merupakan candi langgam Jawa Tengah lah. Ya. Langgam Jawa. Sebetulnya Tambun ya. Tidak seperti bangunan-bangunan candi yang ada di Jawa Timur, khususnya kan Meruncing. Ya. Ceking. Kalau ini Tambun seperti bangunan candi yang ada di Jawa Tengah. Kemungkinan kalau melihat sejarah bahwa pada tahun 755 itu pernah terjadi perpindahan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ya. Tahun 755 ya. Terus yang dituju pertama yaitu Peoloyakse, itu Pulau Gresik itu ya. Ya. Maunya mendirikan di situ ndak jadi, terus akhirnya ndak cocok ke selatan, ke Malang, terus mendirikan kerajaan Kanjuruhan yang ada di Dinoyo itu. Oh ya. Tadi tahun 760 baru mendirikan itu Bangunan itu Pak. Menurut sejarahnya katanya Dewa Sima itu kan ayah Gajah Enan. Ya. Itu masih kerabat dari Sanjaya di Jawa Tengah. Jadi mungkin tahun 755 itu sudah ada perkembangan sosial, budaya, politik ya, dari Jawa Tengah itu ke Jawa Timur.
Ya. Salah satunya ya seperti bangunan ini. Oh ya, oke. Terus kayak ada itu nggak Pak, kayak pengaruh Candi Badut ini terhadap masyarakat, misal tempat di wilayah seperti ini kayak jadi tambah rame apa gitu nggak Pak? Ada dengan adanya Candi Badut ini Pak? Pengaruhnya untuk penganutnya tidak ada ya. Cuma kalau ramenya rame pengunjung dari ya sekitar Malang aja. Kalau yang rame itu kan dari orang luar Ya, Pak, luar ya. Terutama kalau setiap tahun itu pernah dipakai untuk sembayangan dari umat Hindu itu. Itu hari raya Nyepi gitu. Ya. Tadi juga kata warga setempat juga banyak warga Hindu yang datang ke sini gitu. Ya itu. Upacara gitu. Ya. Terus kayak itu nggak Pak? Misal ada perbedaan kunjungan nggak Pak? Misal hari biasa sama hari libur gitu Pak? Ya ada. Nggak ada Pak ya? Ada. Ya ramenya sepinya itu. Oh, iya. Kalau hari-hari biasa itu ya saya sepi kan. Iya. Kalau hari-hari libur, terutama hari Sabtu, hari Minggu itu Iya. agak rame. Rame, Pak, ya? Ya. Kalau ini ada nggak Pak? Kan Candi Badut ini kan diapit dua gunung Pak ya, antara Gunung Kawi sama Gunung Arjuna Pak. Itu kayak ada keterkaitan lokasinya nggak Pak? Ada Mas. Ada. Jadi candi ini menghadap gunung yang terdekat, Gunung Kawi iya, gitu iya. ya. Gunung Kawi. Sebelah utara Gunung Arjuna ya dekat juga. Itu nggak Pak? Di kawasan Candi Badut ini apa ada kayak warisan gitu nggak Pak? Warisan Candi Badut itu entah kayak peninggalan gitu Pak, ada nggak Pak? Kok enggak ada Mas? Cuma enggak ada Mas. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh ya. Ya, Pak. Kalau di situs Besuki Ada. itu ada arca apa namanya? Akasia. Ada siapa ya? Akasia. Akasia. Sekarang ada di Empu Purwo sini di dekat Umbra itu laut utaranya itu. Dulu zamannya Pak Mantri masih juru pelihara di situ. Sudah meninggal orangnya. Itu teman saya itu. Itu asalnya arca itu dari Gasek ini, sekolahan Gasek di bawah sana. Khawatir kalau hilang. Oh, dibawa makanya Pak ya. Memangnya harus gitu kalau di luar ya. Bahaya Pak ya. Itu diamankan saja ke museum enggak apa-apa. Yang penting enggak hilang. Ya, kalau hilang bahaya, museum Pak. kena tuntut. Iya. Ya udah Pak, sekian Pak pertanyaan Pak. Makasih banyak Pak, maaf waktunya Pak. Enggak apa-apa.